Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, baik lagi sama aku, Enrico Bagus Pratama. Di video kali ini aku bakal ngebahas seputar ekonometrika. Dan ini sebenarnya adalah pemenuhan tugas ekonometrika itu sendiri. Dimana di video kali ini aku bakal mengolah data ekonometrika dengan tools atau aplikasi eViews dan juga Stata teman-teman. Dan ini adalah untuk mengestimasikan dan juga menginterpretasikan regresi linear berganda gitu. So without any further ado, so let's check it out. Oke, udah kelihatan kan? Nah, oke, di sini dulu. Jadi di sini aku udah dapetin data. Jadi langkah yang pertama yang kalian harus lakukan itu adalah cari datanya dulu. Kalau kalian udah dapet datanya, kalian wajib banget literature review ya teman-teman. Jadi kalian nggak boleh asal-asalan kayak mengasumsikan ini tuh apa dan itu tuh apa. Tuh, jadi untuk tabel 14.3 yang aku dapetin dari Gujarati ini adalah production function data for the Mexican economy, atau fungsi produksi untuk perekonomian Meksiko gitu teman-teman. Di sini observasinya kita bisa lihat dari tahun 1955 sampai 1974 yang artinya ini adalah time series. Jadi kalian harus ngerti dulu data itu apakah dia data cross section, apakah dia data time series atau data panel gitu teman-teman. Lalu di sini ada variabelnya teman-teman. Di sini ada 3 variabel, di mana satunya nanti akan dijadikan variabel dependent. Ada GDP, ada labor dan juga capital. GDP atau PDB, labor ini tenaga kerja, dan juga capital ini adalah modal gitu. Di mana ini udah aku salin juga, PDB atau GDP ini adalah GDP ini adalah PDB dalam jutaan peso tahun dasar 1960. Labor ini adalah jumlah tenaga kerja dalam ribuan orang, dan capital ini adalah modal, jumlah modal dalam jutaan peso tahun dasar 1960. Dimana di sini GDP adalah sebagai variabel dependent atau variabel terikatnya, dan untuk variabel bebas atau independent variabelnya ini adalah labor dan juga capital. Nah, kalau kita balik lagi ke ekonomi gitu ya, ekonomi makro, kita bakal menemukan yang namanya GDP, labor, dan capital ini sebagai fungsi produksi dari Cobb Douglas, teman-teman. Bener banget. Jadi persamaan fungsi Cobb Douglas sendiri ini bentuknya itu non linear, teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gini bentuknya. Y sama dengan fungsi Y ini adalah fungsi atau output ya, bisa Q bisa Y, tapi di sini aku pilih pakai Y atau output itu dari fungsi dari L, labor dan juga capital, sama dengan A dikalikan dengan L pangkat beta dikalikan dengan K pangkat alpha gitu. Nah, untuk regresi linear berganda ini kan kita pakai metode OLS ya teman-teman, dimana OLS sendiri ini adalah ordinary least square, dimana kita persamaannya itu harus linear, benar kan? Jadi dari fungsi Cobb Douglas sendiri ini kita harus menglinearkan gitu dengan cara apa? Dengan cara kita lenkan gitu. Jadi kita lenkan dengan cara jadinya kayak gini, kurang lebih kayak gini. Len Y sama dengan len beta 0 ditambah len beta 1 labor ditambah len beta 2 capital ditambah len U alias residualnya gitu teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke eViews dan Stata, karena ini harus dilenkan, kita masih di sini dulu ya teman-teman. So karena kita harus melenkan ini, oke, kita harus melenkan si data ini ada GDP-nya harus kita lenkan, labornya harus kita lenkan, dan capital harus kita lenkan, harus kita linearkan teman-teman. Dengan cara ini kita lenkan itu pakai rumus formula atau fungsi itu ln dalam kurung
kurung, kalian pencet aja value dari GDP ini, lalu tutup kurung, dan jadi ini adalah value dari LEN GDP tahun 1955. Lalu kalian bisa langsung drop down aja gitu. Nah, nanti jadi value-nya sesuai dengan time series-nya teman-teman, dan berlaku juga untuk LEN labor dan LEN capital. Dan kebetulan sini aku udah membuat ya, bukan untuk LEN-nya gitu. Wait ya, aku bakal hidupin lampunya. Oke, gitu. Jadi sini kita langsung kita copy ya, dengan cara kita Ctrl Shift, kita pencet panah kanan dan panah bawah, lalu Ctrl C. Oke, kalau udah kita langsung masuk ke tools kita pakai yang namanya eViews, bener banget. Oke, kita buka eViews-nya. So, selain tadi yang kita harus prepare adalah datanya dan interpretasi ya, atau dari datanya itu bentuknya persamaannya gimana, kita udah dapet gitu, kita langsung create a new eViews work file gitu, lembar kerjanya. Nah, seperti yang aku bilang tadi di awal, kalian tuh penting banget harus mengetahui apakah data tersebut data panel, data cross section, apakah data itu time series, karena di eViews kita perlu itu teman-teman. Nah, kalau unstructured ini kalian bisa pakai untuk cross section, dated ini untuk data time series, dan balance panel ini untuk data panel. Jadi karena data aku ini adalah data time series, jadi aku pakai yang dated regular frekuensi. Nah, untuk frekuensinya ini aku pakai annual karena itu per tahun ya teman-teman. Dan kalian harus wajib banget ngisi start date-nya. Itu dari tahun 1955 sampai 1974. Udah, kalian keisi gini, langsung pencet aja oke. Nah, di sini udah muncul work file ya teman-teman. Work file kita ada konstantan dan residualnya, tapi ini belum ada apa-apanya. Terus langkah selanjutnya, tadi kan kita udah nyalin data gitu, data LEN-nya dari Excel. Kita langsung aja ke klik quick lalu klik empty group. Oke. Nah, di sini udah kelihatan nih 1955 sampai 1974. Tapi jangan lupa kalian harus scroll ke atas ini, taruh kursornya di tabel ini, karena tadi kan kita kopinya itu sama variable name-nya atau nama-nama variabelnya. Jadi kita kopinya dari atas sini tuh. Langsung aja kita Ctrl V atau Ctrl paste ya. Nah, di sini LEN GDP, LEN labor, LEN capital. Kenapa sih aku nggak pakai sama dengan, pakainya underscore? Karena eViews itu nggak bisa ngebaca sama dengan ya teman-teman, nanti jadinya dia error gitu. Dan di sini data yang udah kita masukkan semua gitu, kalian bisa minimize aja. Nah, di sini udah ketahuan nih ada variabel-variabelnya, capital, GDP, labor gitu. Nah, langkah selanjutnya kalian bisa bloknya berurutan dari variabel dependent ke variabel independent. Variabel dependentnya ini adalah GDP, aku pencet aja, lalu aku pencet Ctrl dan klik untuk variabel independentnya. Independentnya dimulai dari labor tadi, lalu dimulai lagi capital. Nah, udah biru-biru semua, kalian bisa klik kanan, lalu pencet open dan juga open as equation sebagai persamaan, teman. Pencet aja, keluar deh. Dan ini adalah sebagai variabel dependent, ini variabel independent, labor dan capital variabel independent. Nah, untuk C ini adalah konstanta, kalian harus move dia ke belakang GDP dan di depan labor itu. Jadi LEN GDP, C, LEN labor, dan capital. Metodenya pakai OLS, jangan lupa ordinary least square. Langsung aja kita klik OK. Dan tara, ini dia adalah equation atau persamaannya atau ANOVA, tabel ANOVA dari si data tadi. Tuh, kalian bisa langsung aja di Ctrl A atau langsung di blok, langsung di copy. Nah, kebetulan udah aku copy ke dalam Word gitu ya. Nah, jadi sebelum aku bilang mau
menginterpretasikan datanya, aku mau ulas lagi seputar data yang aku ambil. Data yang aku ambil ini diambil dari buku Gujarati tabel 14.3 atau underscore 3 yang memuat data fungsi produksi dalam perekonomian Meksiko gitu. Dan data tersebut ini memuat GDP, capital, dan juga labor, di mana data tersebut ini merujuk pada fungsi produksi yang dikembangkan oleh Cobb Douglas. Artinya ini adalah fungsi produksi Cobb Douglas. Persamaannya ini adalah persamaan non-linear, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat nih, ini kan non-linear ya, teman-teman. Nah, kita harus ngelinearin persamaan tersebut gitu, karena kita OLS ini wajib linear. Nah, jadinya ini kita learn-kan gitu. Tadi kan aku udah bilang, jadi persamaan dari data perekonomian Meksiko itu len GDP sama dengan len beta 0 ditambah len beta 1 labor, di sini ada T karena ini adalah time series, ditambah len beta 2 capital ditambah len U atau residualnya gitu. Interpretasinya di sini adalah plus karena mereka ini berpengaruh positif gitu ya terhadap GDP. Kalau kita lihat literatur reviewnya. Nah, datanya tadi langsung kita pastekan aja di sini, kita paste aja di sini, Ctrl V. Nah, di mana GDP ini tadi aku udah bilang adalah PDB dalam juta peso, labor ini adalah jumlah tenaga kerja dalam ribuan orang, dan capital ini adalah jumlah modal dalam juta peso. Nah, interpretasinya sendiri kalian bisa lihat di sini, estimasi len GDP sama dengan len beta 0 ini kan tadi kita udah len-kan, jadi kita langsung aja len beta 0 ini adalah konstanta. Kita langsung masukin aja 1,652 ini ke dalam interpretasinya. Lalu ditambah karena ini plus koefisiennya len labor. Len beta 1 ini udah termasuk koefisiennya, jadi nggak usah pakai len lagi, tapi langsung 0,340 ya, 340 labor ditambah 0,846 capital gitu. Dan di sini udah ada standar errornya, teman-teman, bisa kalian masukkan juga untuk menginterpretasikannya. Standar error dari labor itu 0,186 dan standar error dari capital ini 0,093. Dimana kita juga di sini udah dapat T statistiknya, T statistik dari labor dan len capital. Kalian bisa langsung masukin aja. Dari labor sendiri itu T statistiknya 1,83 dan T statistik dari capital itu 9,062. N ini adalah jumlah observasi, di mana jumlah observasinya ini ada 20 dari sini. Oke. Dan adjusted R square ini senilai 0,994. Artinya apa, Bang Messi? Artinya apa, Kak? Artinya apa N gitu? Artinya ini adalah nanti kita bahas di interpretasi pada stata gitu ya, teman-teman. Nanti aku bahas di sana. Untuk ini sebenarnya untuk uji F sih. Untuk uji F? Bukan ya, bukan. Oke, interpretasi yang kita dapetin dari sini kita bisa jelaskan bahwasanya ini kan tadi adalah konstanta atau intercept ya, teman-teman, sebesar minus 1,652. Artinya jika labor ini 0 dan capital ini 0, jika modal ini 0 atau jika tenaga kerja ini 0, atau variabel independennya keduanya ini 0, maka PDB Meksiko akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena tandanya minus sebesar 1,652 juta peso gitu. Lalu yang kedua, beta 1 atau len beta 1, di mana len beta 1 ini adalah koefisien dari labor gitu. Jadi di sini adalah koefisien regresi parsial variabel tenaga kerja atau labor. Kenapa parsial? Karena kita koefisien ini hanya berlaku untuk labornya aja gitu. Sebesar 0,34
Maka setiap kenaikan 1.000 orang tenaga kerja maka akan meningkatkan gross domestic product atau PDB sebesar 0,34 juta peso. Kenapa ini pakai 1.000 orang tenaga kerja? Karena di sini satuan dari labor itu adalah ribuan orang. Makanya setiap 1.000 orang tenaga kerja akan meningkatkan PDB sebesar 0,34 juta peso. Dengan asumsi capital atau modal itu tetap ya teman-teman, atau ceteris paribus. Lalu yang kedua adalah beta 2 atau ln beta 2. Di sini adalah koefisien dari kapital itu sendiri atau dari modal itu sendiri, yakni koefisien regresi parsial variabel modal ini sebesar 0,846. Maka setiap kenaikan 1 juta peso modal maka akan meningkatkan gross domestic product atau PDB sebesar 0,846 juta peso dengan asumsi labor atau tenaga kerja itu tetap, yang artinya ceteris paribus. Itu teman-teman untuk interpretasinya. Belum ya, kita bakal move ke next session dimana aku bakal kasih tahu caranya kita mengolah data di Stata gitu. IFIS udah. Nah, kita buka dulu Stata. Aku di sini pakai Stata MP17 gitu ya, teman-teman. Di sini masih kosongan, belum ada variabelnya, dan kalian bisa balik lagi ke Excel dulu untuk nge-copy ya, teman-teman. Ini bisa langsung di-copy aja. Lalu balik lagi ke Statanya. Nah, di sini kalian perlu pencet yang namanya data editor yang edit ya, teman-teman. Jangan yang browse, karena nanti dia bakal nge-browse ke other section atau other application gitu. Jadi kita pakai yang edit gitu. Nah, kalian letakin di pojok kiri atas, langsung aja Ctrl V. Nah, kan ini ada pemberitahuan the first row in the clipboard contains values that can be used as valid variable names. Jadi kita pencet variable names karena tadi kita kan nge-copy-nya itu ada variable name-nya kayak len GDP, len capital, dan juga len labor gitu. Jadi kita pencet variable names-nya. Nah, ini yang maksud len GDP, len labor, len capital. Oke, ini udah datanya udah kita masukin, variablesnya udah masuk di sini, kita minimize aja. Kita balik ke main menu gitu. Di sini kalian bisa lihat sebelah kanan, di sini ada variables, di mana di sini udah lengkap ya, ada len GDP, len labor, dan len capital. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita pencet atau klik statistik, lalu klik linear models and related, dan klik linear regression. Nah, keluar window baru gitu. Ini ada dependent variable. Dependent variable ini variabel terikat ya teman-teman. Yang tadi adalah GDP dan diikuti oleh independent variables. Tetap kita harus bukan berdampingan tapi harus urutan. Tadi dari labor dulu, baru capital. Dua kali. So, langsung aja kalian submit. Nah, kalian bisa close. Di sini kalian bisa lihat di sini udah ada data regresinya gitu. Jadi cepet banget. Kalian bisa langsung, kalau aku itu copy dulu yang atasnya. Nah, cara kopinya bisa blok lalu copy as picture gitu biar nggak berantakan. Karena aku udah copy, kita balik lagi ke Word-nya. Nah, di Word ini aku udah copy untuk data yang dikasih sama Stata tadi. Nah, di sini ada uji koefisien determinasi R-square, teman-teman. Nah, yang aku bilang tadi itu ada adjusted R-square gitu. Nah, sebenarnya uji koefisien determinasi ini mau kita kita jelasin gitu loh. Apa sih adjusted R-square itu? Nah, di sini kita bisa lihat adjusted R-square itu 0,9945. Di sini juga sama 0,9945 gitu. Artinya apa? Artinya
0,9945 ini kita bisa bentuk ke dalam persenan, itu 99,45%, yang menunjukkan bahwasanya GDP tadi itu mampu dijelaskan oleh variabel independen, yakni bisa dijelaskan oleh variabel labor atau modal dan variabel capital atau labor atau tenaga kerja dan capital atau modal gitu. Bisa dijelaskan. Jadi pokoknya GDP itu bisa dijelasin sebesar 99,45% oleh variabel labor sama capital itu. Nah, sedangkan 0,55% lainnya ini dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk ke dalam variabel independen tadi. Pokoknya selain labor sama capital itu dijelasin 0,55% gitu untuk menjelaskan si gross domestic produknya. Tapi itu ini termasuk udah signifikasinya udah tinggi gitu. Nah, jadi selain kita interpretasikan dan estimasikan dan interpretasikan, aku sekalian mau menguji hipotesisnya gitu. Yang pertama kita uji F, di mana uji F ini adalah uji hipotesis secara bersama-sama. Nah, di sini ada F tabel dan ada F hitung ya teman-teman. Dari sini kita bisa lihat di sini udah ada yang namanya F hitung teman-teman. Di mana sih F hitung? Ini dia. F dalam kurung 2,17 sama dengan 1719,20 gitu. Artinya apa? Kita bisa lihat dari sini. Nah, di sini ada F tabel. Ini dicari, kita cari F tabelnya dulu karena F statistik atau F hitungnya udah kelihatan. Kalau kita hipotesis ini pasti ada F hitung sama F tabel gitu kan. Nah, F tabel ini dicari dengan perbandingan degree of freedom 1 dengan degree of freedom 2, degree of freedom 1 dengan degree of freedom 2 dengan asumsi alpha ini adalah tingkat kepercayaan atau tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Di mana degree of freedom ini adalah K-1, K ini adalah jumlah variabel di mana ada GDP, ada labor dan juga ada capital, berarti ada 3 berbanding dengan N ini adalah jumlah observasi 20 dikurangkan dengan jumlah variabel gitu. Nah, kalian juga bisa bilang DF1 ini sebagai numerator dan DF2 ini sebagai denumerator. Dimana kalau kalian udah dapat ini 2:17, kalian bisa dapat tabel F tabel itu dari tabel distribusi teman-teman, ada di bukunya Agus gitu, atau kalian bisa juga pakai yang namanya Excel gitu. Dan F tabelnya ini adalah 3,59. Nah, gimana sih caranya cari F tabel pakai Excel gitu? Oke, aku bakal kasih tahu caranya gitu. Nah, kalian pencet dulu di basing ya. Nah, itu kalian pakai formula atau rumus sama dengan, karena ini adalah tabel F, kalian pencet F I N V F nya satu aja, F I N V buka kurung. Nah, dia tingkat kepercayaannya itu atau probabilitasnya itu 0,05. Oke, lalu titik koma, kita tulis numerator atau degree of freedom 1 nya dulu itu 2, lalu degree of freedom 2 atau denumeratornya itu 17, tutup kurung dan enter, jadinya 3,59 gitu. Dan ini ada di buku, di tabel juga teman-teman. Nah, 3,59. Nah, hipotesisnya adalah semakin besar nilai apa coba? Nilai T hitung ya, atau T statistik, maka peluang untuk mendapatkan hasil signifikan dan bersama-sama, yang artinya menolak H0 dan menerima HA itu semakin besar. Dimana kita breakdown lagi, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang artinya terdapat pengaruh secara bersama-sama gitu. Jika F hitung itu kurang dari F tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama dan signifikan. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwasanya F hitungnya itu lebih besar daripada F tabelnya, yang artinya
ini adalah H0 ditolak dan H diterima, yang kesimpulannya terdapat pengaruh secara bersama-sama gitu. Nih, kita kalau interpretasikan dalam bentuk grafik gitu ya teman-teman, grafik F gitu. Ini adalah H0 diterima, daerah penerimaan H0, dan di sini adalah daerah penerimaan HA. Di mana F tabelnya 3,59, F hitungnya 1719,20. Karena dia di sini di sebelah kanannya F tabel dan dia masuk ke daerah penerimaan HA, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang artinya variabel independen labor dan juga capital itu secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependent gross domestic product atau PDB gitu. Untuk uji F udah, lanjut ke uji T. Nah, uji T kita balik lagi ke yang namanya stata, dan stata tadi kalian bisa langsung copy aja untuk variabel tabel yang kedua ini. Caranya sama, blok lalu copy as picture, copy kanan copy as picture. Tapi kita balik ke uji T lagi karena aku udah di sini aku udah itu ya, udah apa ya, udah nyalin gitu. Jadi di sini ada tes statistik hipotesisnya gitu. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang artinya kesimpulannya terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap variabel dependent. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap variabel dependent gitu. Nah, di sini untuk tes statistiknya udah kita temuin. Di labor itu 1,83 dan capital 9,06. Tapi kita belum tahu T tabelnya nih. T tabelnya berapa? Nah, cara T tabel itu pakai tingkat signifikansi, kita pakai 0,05 yang common, terus pakai degree of freedom. Degree of freedom yang N dikurang K atau jumlah observasi dikurangkan dengan jumlah variabel 20 3 17. T tabel ini kalian bisa dapetin di tabel distribusi T itu sebesar 2,11, atau kalian juga bisa pakai Excel, sama aja caranya. Kalau tadi itu kita pakai fungsi F ya, sama dengan F, kita sekarang pakai sama dengan T, karena ini adalah T student ya teman-teman, TINV dalam kurung probability saja 0,05 dengan degree of freedomnya adalah tadi 17, tutup kurung, langsung enter, jadi 2,109, atau aku buatin jadi 2,11 gitu teman-teman. Dah, itu aja untuk di tabelnya udah ketemu. Lalu selanjutnya ada tes statistiknya kan. Nah, tes statistik atau tes hitungnya udah ketemu. Untuk variabel labor sendiri, tes statistiknya itu 1,83, di mana 1,83 ini kurang dari 2,11 ya. Artinya, jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Yang artinya tidak terdapat, yang artinya variabel labor ini sendiri tidak terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap variabel GDP. Lalu yang kedua, untuk variabel capital ini T hitungnya 9,06, lebih besar daripada T tabel, yakni sebesar 2,11. Yang artinya T hitung ini lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang kesimpulannya adalah variabel capital ini mempengaruhi secara parsial dan signifikan terhadap variabel GDP. Dan selesai teman-teman, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau ada misalnya ada kesalahan, boleh kalian komen ya, boleh koreksi ya, karena kita sama-sama belajar. Nah, segitu aja untuk video kali ini. Mungkin kita balik lagi ke eViews karena kita harus nyimpen ya teman-teman, nyimpen work file ini. Tuh, yang pertama kalian harus untuk equation ini kalian bisa pencet name, equation 1 oke. Gak apa-apa, kalian ini aja, langsung kalian close. Lalu untuk yang ini, yang grupnya, yang datanya ini bisa kalian save juga dengan name dengan cara yang sama, grup 1.
bisa langsung close. Lalu kalian bisa langsung Ctrl S, atau kalau aku biasanya langsung save as karena aku mau simpen di dokumen aku gitu. Aku mau simpen di data di ekonometrika, di hasil praktikum. Aku kasih nama praktikum video. Save. Oke. Kalian bisa langsung close gitu teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua gitu. Karena kita di sini sama-sama belajar. Jangan lupa aku minta tolong like, subscribe juga dan komen pastinya gitu. Semoga suka sama video aku. So here's the end of the video. See you later guys, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.